Di tengah dunia yang diguncang konflik geopolitik, Indonesia mengawali tahun 2026 dengan berita gembira, yaitu ekonomi tumbuh 5,61%, tertinggi untuk kuartal pertama dalam 13 tahun terakhir. Ini ditopang oleh belanja pemerintah yang mencatat lompatan tertinggi dalam 25 tahun terakhir. Indonesia mencetak kinerja ekonomi yang impresif pada kuartal pertama 2026. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan produk domestik bruto PDB Indonesia tumbuh 5,61% secara tahunan atau year on year, tertinggi untuk periode kuartal pertama dalam 13 tahun terakhir. Capaian ini ditopang oleh lonjakan belanja pemerintah sebesar 21,81% yang menjadi pertumbuhan belanja pemerintah tertinggi dalam 25 tahun terakhir, serta investasi atau pembentukan modal tetap bruto yang tumbuh 5,96%. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Jakarta Selasa 5 Mei 2026 mengatakan, perekonomian Indonesia pada kuartal pertama 2026 atas dasar harga berlaku mencapai 6.187 triliun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan mencapai 3.447,7 triliun. Capaian ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tertinggi di antara negara-negara G20 atau Group 20 pada periode yang sama, yaitu kuartal pertama 2026. Ekonomi Cina hanya bertumbuh 5%. Singapura di bawahnya 4,6%. Korea Selatan lebih di bawah lagi 3,6%. Dan Arab Saudi 2,8%. Amerika 2,7 hingga 28%. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang terbesar dengan pertumbuhan 5,52% dan mengkontribusi 54,36% terhadap produk domestik bruto. Komponen ini, belanja rumah tangga, menyumbang 2,94 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Konsumsi masyarakat terdorong oleh mobilitas selama libur nasional. Ada Nyepi, Ramadan, Idul Fitri, dan ada pembayaran THR atau gaji ke-14 serta berbagai stimulus pemerintah. Namun, faktor pembeda utama tahun ini adalah konsumsi pemerintah. Nah ini konsumsi pemerintah, belanja pemerintah yang melesat 21,81%. Akselerasi belanja negara sejak awal tahun, termasuk pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG, belanja pegawai serta belanja barang dan jasa menjadi bantalan kuat bagi ekonomi domestik di tengah tekanan global. Investasi juga tumbuh solid, yaitu 5,96%. Dan ini didorong oleh proyek prioritas nasional, pembangunan infrastruktur, hilirisasi, serta investasi swasta. Sementara itu, ekspor barang dan jasa hanya tumbuh 0,90%, sedang impor naik signifikan 7,18%. Struktur ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2026 lebih banyak digerakkan oleh permintaan domestik dibandingkan sektor eksternal. Dari sisi lapangan usaha, kita melihat bahwa hampir seluruh sektor bertumbuh positif. Sektor akomodasi, makanan, dan minuman mencatat pertumbuhan tertinggi, yaitu naik 13,14%. Ini belanja ya. Didorong oleh mobilitas masyarakat, pariwisata, serta perluasan program MBG. Transportasi dan pergudangan tumbuh 8,04%, sejalan dengan kenaikan perjalanan wisatawan Nusantara dan penumpang yang menggunakan berbagai moda transportasi. Sektor informasi dan komunikasi tumbuh 7,14%, perdagangan besar dan eceran naik 6,26%, sedangkan konstruksi tumbuh 5,49%. Industri pengolahan tetap menjadi tulang punggung ekonomi nasional dengan kontribusi terbesar terhadap PDB, yaitu 19,07%, dan sektor ini bertumbuh 5,04%.
Pertumbuhan industri terutama ditopang oleh makanan dan minuman, barang logam, elektronik, optik, peralatan listrik, kimia, farmasi, dan obat tradisional. Di sisi lain, sektor pertambangan dan penggalian terkontraksi 2,14%. Ini mencerminkan tekanan harga komoditas dan dinamika global. Sementara sektor listrik dan gas juga turun 0,99%. Meski dampaknya terhadap PDB relatif terbatas. Secara wilayah, secara spasial, Pulau Jawa masih menjadi pusat ekonomi nasional dengan kontribusi 57,24% terhadap PDB. Dan pulau ini, ekonomi di Pulau Jawa bertumbuh 5,79%. Di atas rata-rata nasional ya, Jawa menyumbang 3,42 poin persentase terhadap pertumbuhan nasional. Pertumbuhan tertinggi dicatat Bali dan Nusa Tenggara sebesar 7,93%. Ini mencerminkan pemulihan pariwisata dan jasa. Itu kan Bali, Nusa Tenggara kan daerah pariwisata. Sulawesi tumbuh kuat 6,95%. Ini didorong oleh aktivitas industri dan hilirisasi. Sumatera tumbuh 5,13%, berarti di bawah rata-rata nasional, dengan kontribusi 22,08% terhadap PDB. Sedangkan Kalimantan tumbuh 4,08% dan Maluku Papua gabungnya 4,46%. Dominasi Jawa dan Sumatera masih sangat besar. Kalau digabung Jawa dan Sumatera, kontribusi dua pulau ini terhadap PDB hampir 80%, yaitu 79,32% terhadap PDB nasional. Kinerja ekonomi kuartal pertama 2026 menunjukkan program pemerintah mulai membuahkan hasil. Ya, setuju tidak setuju, pro tidak pro, ini adalah fakta. Percepatan belanja pemerintah, program MBG, pembangunan 3 juta rumah, serta investasi langsung yang berjalan sejak awal tahun. Ini menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Program MBG menjadi salah satu mesin baru pertumbuhan ekonomi. Dibanding kuartal pertama 2025, skala pelaksanaan MBG melonjak signifikan. Jumlah dapur yang biasa disebut SPPG meningkat dari sekitar 900 SPPG menjadi 26.066 unit. Produksi naik dari 2,5 juta porsi, porsi makanan, menjadi 60 juta porsi per hari. Dan tenaga kerja yang terlibat di MBG bertambah dari 45.000 menjadi sekitar 1,3 juta orang. Putaran uang harian MBG diperkirakan meningkat dari 37,5 miliar menjadi 900 miliar. MBG bukan hanya program sosial, tetapi juga menjadi instrumen ekonomi yang memperkuat konsumsi masyarakat. Rantai pasok pangan, logistik, UMKM, dan penciptaan lapangan kerja di daerah. Momentum pertumbuhan ekonomi juga diperkuat oleh neraca perdagangan yang kembali surplus. Pada Maret 2026, surplus perdagangan 3,32 miliar, naik dari 1,27 miliar Februari. Dengan demikian, Indonesia mencatat surplus perdagangan selama 71 bulan berturut-turut sejak tahun 2020. Secara kumulatif, surplus perdagangan hingga Maret 2026 mencapai 5,5 miliar. Meski ekspor turun 3,1% secara tahunan, impor barang modal bertumbuh 4,98% dan bahan baku penolong naik 2,15%. Ini menandakan aktivitas produksi dan investasi bergerak. Realisasi investasi kuartal pertama 2026 mencapai 498,8 triliun, tumbuh 7,2% year on year, atau setara 24,4% dari target tahunan, yaitu 2.041 triliun. Sektor hilirisasi menyumbang 147,5 triliun dan tetap menjadi motor penguatan struktur ekonomi nasional. Bagaimana angka pengangguran? Angka pengangguran turun, inflasi terkendali di tengah gejolak ekonomi global akibat konflik geopolitik dan kenaikan harga energi. Indikator domestik masih relatif terkendali. BPS mencatat pengangguran terbuka pada bulan Februari 2026 turun menjadi 4,68%. Dari total angkatan kerja 154,9 juta orang, sebanyak 140,67 juta bekerja dan 7,24 juta masih menganggur. Ini disebut pengangguran terbuka. Jumlah pengangguran ini turun sekitar 35.000 orang dibanding Februari 2025. Penyerapan tenaga kerja masih didominasi sektor pertanian, perdagangan besar dan eceran,
serta industri yang secara bersama-sama menyerap 60,29% terhadap total tenaga kerja nasional. Pekerja formal meningkat menjadi 59,9 juta orang, hampir 60 juta ya. Sedangkan pekerja informal naik menjadi 87,74 juta. Inflasi tetap terkendali di tengah tekanan global. Kebijakan pengendalian harga, stabilisasi pasokan, dan keputusan Bank Indonesia mempertahankan BI rate di level 4,75% ikut menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas ekonomi domestik. Momentum ini harus dijaga. Menteri Keuangan Purbaya Yudhistira Dewa menyatakan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2026 sebesar 5,61% merupakan sebuah tanda bahwa Indonesia mulai keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%. Jadi kita sudah 5,61. Jadi tidak lagi terjebak dalam kutukan pertumbuhan 5%. Namun, Menteri Keuangan memperingatkan bahwa semua pelaku ekonomi masyarakat harus tetap waspada karena tekanan eksternal masih kuat, terutama konflik geopolitik, fluktuasi harga energi, dan perlambatan perdagangan global akibat masalah rantai pasok. Tantangan berikutnya adalah bagaimana menjaga kualitas belanja pemerintah, memperluas investasi ke daerah, memperkuat ekspor, dan memastikan bahwa pertumbuhan tidak hanya terkonsentrasi di pusat, di kota-kota besar, tetapi seluruh wilayah Indonesia, Sabang sampai Merauke. Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2026 menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia mampu berlari lebih cepat, tetapi keberlanjutannya akan ditentukan oleh kemampuan kita menjaga mesin domestik agar tetap menyala di tengah dunia yang masih penuh ketidakpastian. Kuartal pertama 2026 memberi pesan yang kuat kepada kita semua bahwa ketika belanja negara tepat waktu, investasi bergerak, konsumsi terjaga, pengangguran turun, dan inflasi terkendali, maka Indonesia bukan sekedar bertahan dari gejolak global, melainkan sedang menunjukkan kemampuan untuk tumbuh lebih cepat dan lebih merata.